Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Kasdianti, NIM 20052083. Saya dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang pengertian beserta kekurangan dan kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu sistem pasar di mana pembeli dan penjual hadir dalam jumlah banyak, namun tidak memiliki kemampuan atau kekuatan mempengaruhi harga. Atau juga bisa diartikan sebagai keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar merupakan buah interaksi antara permintaan dan penawaran. Beberapa kelebihan pasar persaingan sempurna yaitu: 1. Harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. 2. Dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum. 3. Persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. Kekurangan pasar persaingan sempurna antara lain: 1. Keuntungan yang diterima dalam skala normal sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. 2. Konsumen dapat merasa jauh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen. 3. Persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmira. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri pasar. Ciri-ciri pasar berdasarkan dari penjelasannya disimpulkan bahwa ciri-ciri pasar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, terdapat calon pembeli dan penjual. Yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang hendak untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. Jenis pasar berdasarkan luas wilayah kegiatannya. Yang pertama, pasar regional. Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Yang kedua, pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Adapun ciri-ciri pasar monopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya ada satu penjual. Yang kedua, terdapat banyak pembeli. Yang ketiga, produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti yang dekat. Yang keempat, terdapat hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Adapun pasar persaingan sempurna yaitu pasar di mana dalam suatu industri terdapat sangat banyak penjual maupun pembeli dan produk yang diperdagangkan bersifat homogen. Informasi pasar lengkap dan harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, hanya terdapat satu atau beberapa penjual yang jumlahnya lebih sedikit dari pembeli. Kondisi ini menyebabkan penjual lebih banyak dikuasai di pasar. Di pasar ini penjual lebih berkuasa dan hanya sedikit pihak yang mempengaruhi pasar sehingga penjual bebas dalam menemukan harga. Ciri-ciri pasar bisnis. Yang pertama, pembeli yang lebih sedikit. Yang kedua, pembeli yang lebih besar. Yang ketiga, hubungan pemasok pelanggan yang erat. Yang keempat, pembelian yang terkonsentrasi secara geografis. Yang kelima, permintaan turunan. Keenam, permintaan yang tidak elastis. Dan ketujuh, permintaan yang berfluktuasi. Yang kedelapan, pembelian yang profesional. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan sedikit tentang ciri-ciri pasar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldasari. Di sini saya akan membacakan materi mengenai keseimbangan pasar. Dunia bisnis dan ekonomi memang tidak ada ujungnya. Cakupan bidang ini begitu luas, secara makro maupun mikro. Dalam ruang lingkup ekonomi mikro saja terdapat segudang hal yang dapat dibahas, dan salah satunya adalah keseimbangan pasar.
Marketing equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Kondisi ini juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga produk yang diminta konsumen dan yang ditawarkan produsen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Anda dapat menghitung jumlah keseimbangan dalam pasar menggunakan rumus berikut. Yang pertama, QD sama dengan QE sama dengan QE. Kedua, PD sama dengan PE sama dengan PE. Keterangan D, domain permintaan. E, supply penawaran. P, price harga. Q, quantity jumlah stok. E, equilibrium keseimbangan. Bila dideskripsikan dengan sebuah grafik keseimbangan pada pasar muncul pada titik potong di antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Yang pertama, produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Sudah menjadi salah satu strategi pemasaran utama bahwa kewajiban seorang penjual ialah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan para konsumen. Yang kedua, pengendalian harga di pasar. Jika harga di pasar tak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi saat suatu harga menjadi terlalu tinggi, para konsumen pun akan diragukan. Ketika menjalankan kebijakan ekonomi tersebut, Anda dapat mencoba cara mengendalikan harga terendah atau tertinggi setelah kedua harga itu ditetapkan. Fungsi keseimbangan pasar dalam dunia bisnis dan investasi terdapat fungsi permintaan maupun penawaran yang dapat berdampak secara menyeluruh terhadap aliran keuangan perusahaan. Anda menjalankan kebijakan ekonomi tersebut, Anda dapat mencoba cara mengendalikan harga terendah atau tertinggi setelah kedua harga itu ditetapkan. Fungsi keseimbangan pasar dalam dunia bisnis dan investasi terdapat fungsi permintaan maupun penawaran yang dapat berdampak secara menyeluruh terhadap aliran keuangan perusahaan Anda. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan didefinisikan dengan terdapatnya jumlah barang sesuai permintaan serta sederat faktor pendukung lain serta hukum permintaan yang berlaku pada pasar. Yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada kolerasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Adapun kesimpulan materi yang saya bacakan tadi yaitu dalam menjalankan suatu usaha kita memang perlu mengetahui adanya tingkat penawaran serta permintaan yang tepat dari mewujudkan keseimbangan pasar. Proses tawar-menawar di dunia ekonomi dan bisnis yang bertujuan mencapai kesepakatan harga juga akan menghadirkan keseimbangan harga. Pastikan Anda mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam bisnis yang dijalankan agar tidak ada ketimpangan antara permintaan konsumen dan penawaran produsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Petrardan, NIM 2005-30104. Di sini saya akan membawakan materi tentang contoh pasar persaingan sempurna. Adapun salah satu contoh perusahaan yang bersaing dari pasar ini yaitu perusahaan beras. Produk beras merupakan kebutuhan pokok, jumlah penjual dan pembelinya pun sangat banyak. Kedua belah pihak tidak punya kuasa dalam menentukan harga beras. Mereka menjadi pengikut harga. Beras merupakan produk homogen dan setiap pembeli maupun penjual memiliki informasi yang lengkap dan sama tentang beras. Perusahaan yang memproduksi beras harus bersaingan dengan
banyaknya perusahaan beras lainnya yang memiliki produk sama. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah bagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Baiklah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.